ada tahun di mana pada tahun itu ada kejadian. Jadi saya pernah bahas juga tentang Al-Fil, tahun gajah. Abraha yang datang ingin menyerang Ka'bah, di pertengahan jalan Al-Fil, kemudian mereka ada berbondong-bondong yang berterbangan, yang kemudian mereka hancur, kena sakit, lepra dan sebagainya. Kemudian sampai pulang kembali ke Yaman, kemudian semua pasukannya meninggal dunia. Ada kisah, ada cerita besar yang kemudian mengawali tahun itu. Bisa jadi kejadiannya sebelum, karena menjelang musim haji. Jadi kalau Rabiul Awal, jadi kalau misalnya Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Safar dan Rabiul Awal. Siti Aminah pada bulan Rajab setahun sebelumnya diturunkan Nur Muhammadiyah kepada Sayyid Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad dan ibunda Aminah. Maka Rabiul Akhir itu adalah pernikahannya baginda Rasul, ayah ibunya Rasul, dan kemudian pada bulan Rajab inilah proses pembuahan. Baginda Rasul Nur Muhammadiyah turun dari aras sampai kemudian ke rahim ibunda Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kalau tanfa'ul mu'minin dalam surat Az-Zariyat ayat 55, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Peringatan apa? Nah ini peringatan tentang akan terjadi atau terjadinya rahmat dan karunia agung dari Allah. Apa itu? Maka kita disuruh bergembira. Siapa? Yaitulah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu tafsir ada ulama yang kemudian menafsirkan, ketika bulan itu atau mengingat tentang rahmat agung, mengingat baginda Rasul, kita disuruh bergembira. Nggak boleh diem ayem saja. Dalilnya dalam surat Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia keutamaan dari Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita bisa kemudian rahmat agungnya aku berikan sebelum kamu diciptakan. Maka sejatinya Nur Muhammadiyah sudah ada terlebih dahulu ketimbang wujud Adam, wujud fisik dari Nabi Muhammad dan sampai hari ini. Oleh karenanya, bagi sebagian orang menafsirkan tentang falyafrahu, bergembira dengan kelahiran Nabi, maka kemudian mengingatkan tentang siapa, pelajaran, mengenalkan baginda Rasul. Jangan sampai anak-anak sekarang lupa, yang dikenalnya bukan Rasul, yang dikenalnya bukan orang yang memberikan teladan buat kita semua. Kemudian di sini kita disuruh bergembira. Makanya kemudian ada di kampung-kampung bersolawatan dengan menyanyikan. Awal niatnya itu falyafrahu, disuruh bergembira, berterima kasih kepada Allah telah menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam cerita Isra Mi'raj ada cerita besar bahwa kemudian kenapa kemudian Nabi akhirnya ada peristiwa Isra Mi'raj. Dalam cerita Israiliyat itu di salah satu ulama menjelaskan, karena Nabi sudah ada di bawah, di bumi, dan kemudian diskusi atau debat antara langit dan bumi, perdebatan di sana ada surga, di sini nggak ada kata bumi. Bumi juga merasa sedih. Tapi kemudian paling terakhir dikasih tahu oleh Allah, hai bumi, bergembiralah kamu,
karena di bumi nanti ada Nabi Muhammad SAW. Maka saat itulah kemudian cerita Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan ke langit sampai kemudian melihat surga. Inilah cerita bahwa kemudian kita disuruh bergembira, yang dihadiahkan kepada kami. Karena apa? Hadirnya Nabi merupakan rahmat sebagai penutup para Nabi. Sebagaimana tadi dalam Taurat, Ka'bul Ahbar meriwayatkan tentang ada Nabi yang dikeluarkan di akhir zaman, yaitu Nabi yang dilahirkan di Mekah, hijrah ke Madinah, dan kemudian memiliki pemerintahan nanti di Syam. Dalam suatu riwayat juga disebutkan tentang bagaimana rambutnya ada tanda belikat di punggungnya Rasul. Kenapa? Mereka lebih tahu duluan karena sudah ada dalam tanda-tandanya. Yahudi, Nasrani, mereka sudah tahu duluan tentang hadirnya Nabi Muhammad. Namun karena hidayah menjadikan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul melalui Nabi Muhammad SAW. Hadirin Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ketika menafsirkan Alhamdulillah, para ulama menjelaskan pujian itu ada 4 bagian. Yang pertama, hamdul qadim, memujinya Allah alal qadim, kepada dirinya sendiri. Di dalam ayat Quran Allah memuji, akulah innallaha ghafurur rahim, akulah Allah, sesungguhnya Allah itu mengampuni kamu terus menerus dengan memberikan kasih sayang. Itu artinya Allah memuji dirinya. Kemudian ada yang kedua, hamdul qadim alal hadis, memujinya Allah kepada makhluk lain. Allah memuji kepada manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama surat Qalam, Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada dirimu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kebangkitan kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang ketiga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagaimana tadi di awal sebutkan, tiadalah kami mengutusmu Muhammad melainkan rahmat, sebagai wujud kasih sayangku, kasih sayang Allah bagi semesta alam. Dalam ayat lain surat Taubat ayat 108 bagian akhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah kita sebagai umat. Ketika kita mukhatabnya kepada Rasulullah, dulu Allah memfirmankan Quran kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang agung. Sekarang khitabnya atau nasihatnya atau penerimaannya kepada kita umat. Maka konsekuensi bagi orang yang membaca kitab Al-Quran, ketika kita dibacakan atau membaca wa innaka la'ala khuluqin azim, sama halnya Allah memberikan peringatan, nasihat kepada kita. Buat sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang agung. Bagaimana agar kita memiliki akhlak yang agung? Tentunya kita menteladani baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhlak itu bahasa Arab, punya kedekatan makna. Hurufnya 3.
kho, lam, dan kof. Ketika kholako artinya ciptaan. Kalau tambahkan kholikun artinya yang menciptakan. Kemudian kalau tambahkan makhluk, makhlukun artinya yang diciptakan. Menghubungkan antara kholik dengan makhluk dalam bahasa luar disebut akhlak. Maka paling khusus yang pokok dan utama adalah bagaimana mengembalikan fitrah manusia untuk kenal kepada siapa yang menciptakan. Maka tugas kita juga mengajarkan, mendidik generasi kita setelahnya mengenalkan tentang Allah. Itulah bagaimana kita memiliki akhlak. Akhlak kalau diterjemahkan dengan budi pekerti itu punya kearifannya sendiri-sendiri. Bisa jadi budi pekerti adalah bisa jadi lokal. Tidak bisa etika di Indonesia dibawa di Eropa, atau Eropa taruh di sini. Nggak bisa, karena makna budi pekerti beda dengan akhlak yang dimaksud. Akhlak lebih spesifik adalah bagaimana menghubungkan antara makhluk dengan kholik, karena makhluk diciptakan ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Akbar menjelaskan kepada bagian akhir, qulubuhum yasufuna fis sholati kasufufihim fil qital. Mereka baris dalam sholat seperti barisnya dalam berperang. Jadi udah ketahuan duluan. Jadi kasih tahu, qulubuhum masahifuhum yahmaduna Allah Ta'ala ala kulli syiddatin wa rakhai. Hati mereka diisi oleh mushaf. Makanya kemudian ada orang yang menghafal Quran, kalimatnya disebutkan dan memuji Allah Ta'ala dalam kesempitan dan kebahagiaan. Kemudian thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ini dijanjikan dalam Taurat. Sepertiga umat Rasul itu, kata Nabi, kata hadis ini, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Wasurusun ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Sepertiga lagi mereka berdosa, berbuat salah, dan kemudian mohon ampun kepada Allah dan diampuni. Wa thuluthun ya'tuna bidunubihim wa khotoyan idhamin. Yang ketiga, sepertiga lagi adalah mereka yang berdosa besar, memang dosa dan bisa berubah, punya kesalahan yang besar. Sehingga qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, kata Rasul, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ingat, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Jangan kita sifatkan Allah itu hanya mengazab. Kalau kita baca akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kemudian fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'. Jangan kalau kita mendakwai orang seolah-olah Allah itu mengazab saja, mensifati Allah itu azabnya. Dikit-dikit salah neraka, sedikit kafir dosa neraka. Sehingga apa? Mensifati Allah dengan yu'adzibu man yasha. Oh enggak, ada kalimat sebelumnya enggak dibaca. Fayaghfiru liman yasha. Allah itu mengampuni. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah yang mengampuni seorang dan Allah juga mengazab seseorang. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu atau dari tadi kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Sholat perintahnya siapa? Allah. Melalui siapa perintah sholat itu? Dari Nabi Muhammad. Bangun masjid perintah Pak Rasulullah untuk manbana masjidan. Suruh bangun masjid. Kita duduk thalabul ilmi, mencari ilmu, saling mengingatkan, nasihat-menasihati. Itu adalah yang diajarkan Nabi. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, amal-amal sekecil apapun, kemudian menjadi Allah sayang dan memberikan rahmatnya buat kita semua. Yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Allah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, kita beriman, berselawatlah kamu kepada untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi bertutur, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi." Hari Senin adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus dan aku diturunkan wahyu kepadaku. Maka Rasulullah mudawwamah puasa di hari Senin. Maknanya dan mengamalkan sama sejatinya kita mengikuti baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pribadi Rasul. Sehingga Rasul apapun akhlaknya ada dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka Quran itu laksana berlian. Dari sudut mana saja kita akan melihat memancarkan cahaya keindahan. Maka ketika berbeda pendapat dalam memahami Quran, tentunya bagaimana kita berlomba-lomba melihat keindahan, bukan melihat kejelekan. Sallallahu alaihi wasallam wa khuttat anhu asyura khotiyatin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Siapa yang terumati yang bersolawat kepada sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan diri darinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat dan mengembalikannya kepada 10 derajat pula. Oleh karenanya dalam satu riwayat besar dengan kitab Ihya Ulumuddin ada satu riwayat orang dahulu karena nama Nabi sudah tercantum kepada Taurat, Zabur dan Injil, maka kemudian orang suka mengucapkan sholawat menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Umurnya panjang-panjang, 200 tahun, kerjanya apa? Dosa terus, nggak ada berhenti. Kalau kita sholat aja ada liburnya, kadang di rumah, kadang di masjid gitu kan. Puasa juga kadang nggak kuatnya, atau mungkin apapun ada liburnya. Ternyata itu orang berdosa terus 200 tahun. Namun kemudian satu riwayat di zaman Bani Israel itu apa? Orang itu kemudian orang itu meninggal dunia. Begitu meninggal dicampakkan oleh masyarakatnya dan mau dibuang di tempat sampah. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu untuk bangun dan cari hamba Allah yang ada di kubangan sampah di daerah ini dan ini. Kenapa ya Allah? Padahal dia sudah orang berdosa ratusan tahun. Enggak. Dia menyebutkan nama kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktu tambahan untuk berbagi, dipersilakan. Contohnya tadi, akhlak itu apa sih? Ada kalimat empat pujian atau disaring dari 3 pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dan arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang pertama akhlak, yang kedua suri teladan, dan yang ketiga rahmat atau kasih sayang untuk semesta. Kalau dipahami secara singkatnya, bagaimana agar kita bisa meniru Rasulullah? Mulailah dari tadi akhlaknya. Akhlak itu betul kaitan yang paling pokok. Akhlak adalah akhlak kepada Allah. Apa? Ya tauhid kan. Akidah itu bahasa Arab.
Asal kata akdun, akoda. Ada yang kemudian diterjemahkan ukud, artinya janji. Padahal kata akdun identik dengan akdun nikah. Apa? Ikatan. Kalau akdun nikah, ikatan antara dua insan yang menjadi halal sempurna dalam kehidupan dunia, laki perempuan. Tapi kalau akidah adalah ikatan mesra antara kita dengan Allah. Nah itulah makanya apa yang bisa mengikatkan itu dalam bahasa rohani namanya akhlak. Bukan. Tapi kenapa gelang sidik itu justru diterapkan sama Abu Bakar? Yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, betapa dahsyatnya skenario dari Allah mengenai Nur Muhammad. Kenapa di dalam kehidupan Rasulullah ada 5 orang ibu susunya? Artinya apa? Bahwa Rasulullah itu benar menjadi manusia. Qul innama ana basyarun mitslukum. Kamu sebagai manusia biasa. Qul innama ana basyarun mitslukum. Yuha. Yang membedakan Rasul dengan ada karena diwahyukan. Bukan nanti karena genetik. Karena persusuan tidak mempengaruhi tentang genetik dalam keturunan. Secara itu yang saya pahami ya, ketika puncaknya, ketika mendapatkan pengalaman Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra Mi'raj, baginda Rasul turun dan kemudian diceritakan. Orang yang mendengar cerita itulah Abu Bakar. Ingat sejarahnya, jadi ada 3 golongan. Golongan pria dewasa, anak-anak dan wanita yang mengakui ketauhidan setelah Nabi mendapatkan wahyu adalah Abu Bakar, Ali dan Khadijah. Nah kemudian siapa orang yang pertama kali mengaminkan, mengiyakan, kalaupun lebih dari itu cerita Muhammad. Jadi mereka begitu Nabi Rasul menceritakan dalam umum, ada yang ujiannya Isra Mi'raj itu ada satu, yang pertama beriman, makin beriman. Kemudian yang kedua, dia kafir, menolak mutlak dan ragu-ragu. Nah yang munafik ini jalan ke sahabat Abu Bakar dalam riwayat. Begitu menemui sahabat Abu Bakar, siapa yang cerita itu? Muhammad. Lebih dari itu pun aku percaya dengan Muhammad SAW. Disitulah maka yuk kita doakan. Ini buat kita juga semua. Kalau ulang tahun atau syukuran milad, doakan, minta 5 berkah umur, berkah kehidupan, berkah ilmu, berkah rezeki, dan berkah anak keturunan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina wa'fu 'anna ya karim yarhamna ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'ala syarafin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin ya khairul mas'ulin ya mujibad da'watal mutarrin ya ilahal alamin wa ilahal zalimin. Bika nas'aluka hajatina ya rahman. Anta lahum li kulli hajatina jamaah Masjid As-Sofa. Anta lahum li kulli hajatina khususan Bapak Sandi. Anta lahum li kulli hajatina bifadli bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala muslimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allamna yanfa'una. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa salli fi umri wa hayati wa rizki wa ilmi wa al-aulad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, pada malam hari ini kami berhajat kepada, butuh kepada, ya Allah, khususnya untuk Bapak Sandi. Berkahilah umurnya, berkahilah kehidupannya, berkahilah ilmunya,
doa keberkahan yang sama untuk kita kami semua. Allahumma taqabbal minna ya Allah, terimalah apa yang menjadi keinginan kami dalam hati untuk memperbaiki hubungannya kepadamu. Allahumma awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, ilhamkanlah dalam jiwa kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kami, nikmat yang telah Kau limpahkan kepada ibu dan bapak kami. Taufikkanlah dalam jiwa kami ya Allah untuk senantiasa menjalankan amal soleh yang Kau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah kami umat-Mu, umat Rasulullah yang cinta kepadamu dan mengikuti sunnah Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan syafaat-Mu di dunia dan di akhirat kelak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan maafkan segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.